5 sekawan beraksi kembali. Bagian 14. Jalan rahasia. Anak-anak berjalan mengendap-endap menuruni tangga yang gelap. Mereka sangat hati-hati, karena tak mau menimbulkan bunyi yang membangunkan orang. Mereka masuk ke kamar kerja Paman Quentin. Dengan pelan, George menutup pintu. Sudah itu baru menyalakan lampu. Keempat anak itu memandang ke 8 papan pelapis yang terpasang di atas rak tempat pediangan. Betul, jumlahnya tepat 8 buah. 4 di barisan bawah, dan 4 lagi di atasnya. Julian membentangkan kain linen ke atas meja. Setelah itu anak-anak berkerumun mempelajarinya. Tanda silang terdapat di tengah-tengah papan kedua pada baris sebelah atas, kata Julian setengah berbisik. Ku coba saja menekannya. Kalian memperhatikan baik-baik. Julian menghampiri pediangan. Yang lain mengikuti dari belakang. Hati mereka berdebar-debar. Papan sebelah atas agak tinggi letaknya. Julian agak berjingkat, lalu menekan bagian tengah papan kedua keras-keras. Tetapi tak ada sesuatu pun yang terjadi. Tekan lebih keras lagi. Pukul dengan kepalamu, kata Dick mengajari. Ia sudah tak sabaran lagi. Aku tak berani terlalu berisik, kata Julian. Tangannya meraba-raba permukaan papan, mencari-cari tempat yang agak kasar. Barangkali di situ ada pegas atau tuas yang tersembunyi. Tiba-tiba papan itu tergeser. Persis seperti yang terjadi dalam serambi di Kirin Farm. Anak-anak menatap lubang gelap yang menganga di balik papan. Hati mereka berdebar-debar keras. Lubang itu terlalu sempit, kata George. Jadi tak mungkin merupakan tempat masuk ke jalan rahasia. Julian mengambil senter dari kantong mantel kamarnya. Dimasukkannya senter itu ke dalam lubang, lalu dinyalakan. Seketika itu juga ia terjerit karena gembira. Tetapi, jeritannya tak terlalu keras. Karena kalau sampai terdengar Paman Quentin, wah, gawat. Di dalam ada semacam pegangan. Pada pegangan itu terikat seutas kawat. Aku akan menariknya. Kita lihat saja apa yang terjadi nanti. Julian menarik pegangan itu, tetapi tenaganya tidak cukup kuat untuk menggerakkan pegangan yang kelihatannya tertancap ke dinding. Dick memasukkan tangannya ke lubang. Kedua anak laki-laki itu menarik bersama-sama. Nah, sekarang mulai bergerak, kata Julian terengah-engah. Ayo, Dick, tarik lebih keras lagi. Sekonyong-konyong pegangan itu terlepas dari dinding, dengan menarik kawat yang sudah tua dan berkarat. Pada saat itu juga terdengar bunyi aneh menciut-ciut dari bawah permadani yang terhampar di depan pediangan. Anne terhuyung-huyung, seperti hendak jatuh. Julian, lantai di bawah permadani bergerak. Katanya ketakutan. Aku merasakannya. Cepat, lihat ke bawah permadani. Pegangan itu tidak bisa ditarik lebih jauh lagi keluar. Julian dan Dick melepaskannya, lalu memandang ke lantai. Ada sesuatu yang bergerak di bawah permadani, di sebelah kanan pediangan. Mereka melihatnya dengan jelas. Permadani di situ tidak terhampar rata, melainkan agak melengkung ke bawah. Rupanya ada ubin yang bergeser, kata Julian dengan suara bergetar karena tegang. Pegangan ini menggerakkan sebuah pengungkit yang tertambat pada kawat. Cepat, angkat permadani itu, dan kita gulung karpetnya. Mereka berempat memindahkan permadani, lalu menggulung karpet. Begitu tempat yang ditunjukkan oleh Anne tersingkap, mereka melihat pemandangan yang menakjubkan. Sebuah ubin di lantai merosot ke bawah, tertarik dengan salah satu cara oleh kawat yang terikat pada pegangan yang tersembunyi di balik papan. Sebuah lubang gelap menganga di tempat ubin yang sekarang sudah tergeser. Lihatlah, bisik George dengan asyik. Tempat masuk ke jalan rahasia. Ternyata memang di sini tempatnya, kata Julian. Ayo, kita masuk, ajak Dick. Jangan, kata Anne. Anak itu gemetar, karena ngeri membayangkan lenyap di telan lubang gelap itu. Julian menyorotkan senternya ke lubang yang menganga di bawah mereka. Batu ubin yang semula menutupi, ternyata merosot ke bawah lalu tergeser ke samping. Di bawah nampak rongga yang cukup besar dan bisa memuat tubuh seorang dewasa yang berdiri membungkuk. Kurasa dari bawah sini ada lorong menuju keluar, kata Julian. Kemana ya? Kita harus memeriksanya, usul George. Jangan sekarang, kata Dick. Sekarang terlalu gelap dan dingin. Aku tak kepingin meraba-raba sepanjang jalan rahasia pada waktu tengah malam. Kalau turun ke bawah saja, aku setuju, hanya untuk melihat wujudnya. Tapi besok saja kita menelusuri lorong
Besok Paman Quentin akan bekerja lagi di sini, kata Julian. Katanya tadi, besok pagi ia akan menyingkirkan salju yang bertumpuk di pintu depan. Kata George, saat itu kita akan bisa menyelinap ke sini. Besok hari Sabtu, barangkali saja tidak ada pelajaran. Baiklah, jawab Julian, yang sebetulnya sudah kepingin memeriksa lorong pada saat itu. Juga, tapi sekarang kita periksa saja, apakah di bawah memang ada sebuah lorong. Dari sini kita cuma melihat sebuah lubang gelap yang menganga. Kubantu kau turun, kata Dick. Julian turun ke dalam lubang gelap itu, dengan membawa senter. Sesampai di bawah ia berseru gembira. Ini memang tempat masuk ke jalan rahasia. Dari sini ada lorong menembus bawah rumah. Lorongnya sempit dan rendah. Aku kepingin tahu, kemana tujuannya. Julian agak menggigil. Lubang itu dingin dan lembab. Tolong aku naik, Dick, katanya. Tak lama kemudian ia sudah keluar dari lubang, dan berada kembali di ruang kerja yang hangat. Anak-anak berpandang-pandangan. Mereka merasa bergembira. Hati mereka berdebar-debar. Mereka menghadapi petualangan yang akan mengasyikkan. Sayang mereka tidak bisa mulai. Saat itu juga, kita coba membawa tim serta besok, kata George. Hei, bagaimana caranya menutup lubang? Ini kembali. Kita tidak bisa membiarkan permadani dan karpet melengkung di atas lubang, kata Dick. Dan papan itu pun tak boleh kita biarkan terbuka. Kita lihat saja, barangkali ada cara tertentu untuk mengembalikan ubin ke tempatnya. Semula, kata Julian, ia berjingkat lagi, lalu meraba-raba dalam lubang di balik papan. Tangannya memegang sebuah tombol yang terpasang dalam batu. Tombol itu ditariknya. Seketika itu juga pegangan menggeser lagi ke dalam, tertarik oleh kawat. Dan pada waktu bersamaan, ubin batu menggelincir ke atas sampai rata letaknya dengan lantai. Gerak, batu itu menimbulkan bunyi menciut-ciut pelan. Wah, seperti sulap saja, ujar Dick kagum. Memang benar-benar sulap. Bayangkan, alat penggeraknya masih bekerja dengan lancar, setelah bertahun-tahun tak pernah dipakai. Baru sekali inilah aku melihat barang yang begitu menakjubkan. Dari tingkat atas terdengar suara. Anak-anak berdiri seperti terpaku. Mereka menajamkan telinga. Itu Pak Guru, kata Dick berbisik. Pasti ia terbangun karena mendengar kita. Cepat, kita harus naik ke atas sebelum ia sempat turun. Mereka cepat-cepat memadamkan lampu, lalu membuka pintu kamar kerja itu dengan berhati-hati. Sesudah itu menyelinap lari ke atas. Berjingkat-jingkat, seperti orang-orang. Indian hendak berburu. Hati mereka berdebar-debar keras, sehingga anak-anak khawatir akan terdengar seisi rumah. George dan Anne berhasil sampai di kamar mereka dengan selamat. Begitu pula Dick. Tetapi Julian nampak oleh Pak Guru Roland, sewaktu orang itu keluar dari kamarnya. Dengan membawa senter. Sedang apa kau di situ, Julian? Tanya guru pembimbingnya dengan heran. Kau tadi juga mendengar sesuatu bunyi di bawah. Ya, banyak bunyi-bunyi yang saya dengar di bawah, kata Julian. Dia tidak bohong, tapi mungkin penyebabnya salju yang jatuh dari atap ke tanah. Bisa saja, kan? Entah ya, kata Pak Guru agak ragu. Kita periksa saja ke bawah. Mereka turun berdua, tetapi tentu saja tak ada lagi yang bisa dilihat di situ. Julian merasa bersyukur, karena berhasil menutup papan pelapis dan mengembalikan ubin ke tempatnya semula. Ia sama sekali tak berniat menceritakan rahasia yang baru berhasil mereka bongkar pada Pak Guru itu. Karena ternyata tidak ada apa-apa, mereka naik lagi ke tingkat atas. Julian masuk ke kamarnya. Bagaimana? Beres, bisik George. Beres, jawab Julian. Sudah, jangan ngomong lagi. Pak Guru Roland masih bangun. Aku tak mau membangkitkan kecurigaannya. Kedua anak itu tertidur. Ketika mereka bangun lagi keesokan harinya, alam di luar putih. Semua, salju menyelubungi segala-galanya. Timbunannya tebal sekali. Kandang tempat tim tidur tidak nampak, tetapi sekitar tempatnya kemarin nampak jejak-jejak kaki. George menjerit kaget, ketika melihat betapa tebal salju yang menyelubungi segala-galanya. Tim yang malang, aku akan membawanya masuk. Tak peduli apa kata ayah nanti. Pokoknya, aku tak mau membiarkannya terbenam dalam salju. George lekas-lekas mengenakan pakaian tebal, lalu lari ke bawah. Diarunginya hamparan salju yang membendung, menuju ke kandang. Sesampai di sana, dilihatnya tim tidak ada lagi.
George terkejut mendengar suara menggonggong dari arah dapur. Joanna mengetuk-ketuk. Jendela di situ. Jangan khawatir, semua sudah beres. Katanya, aku tak sampai hati melihat anjingmu sengsara dalam salju. Karena itu kuajak masuk. Kata ibumu, aku boleh mengajaknya ke dapur. Tapi kau tak boleh masuk kemari dan bermain-main dengannya. Syukurlah, seru George dengan perasaan lega. Tim sudah ada lagi di tempat yang hangat. Kemudian ia berseru ke arah jendela, di mana Joanna masih berdiri. Terima kasih, Anda memang baik hati. George masuk ke dalam rumah dan menyampaikan kabar baik itu pada ketiga saudara. Sepupunya mereka sangat bergembira mendengarnya. Dan aku juga punya kabar baik untukmu, ujar Dick. Pak Guru tidak bisa bangun, karena sakit selesma. Jadi hari ini kita tidak belajar. Hori, wah, itu memang benar-benar kabar baik, sahut George. Tim ada dalam dapur yang hangat, sedang Pak Guru meringkuk di tempat tidur karena terlalu kedinginan sehingga sakit pilek. Senang sekali hatiku mendengarnya. Pokoknya kita sekarang bisa memeriksa jalan rahasia dengan aman, ujar Julian. Pagi ini Bibi Fanny akan sibuk bekerja di dapur bersama Joanna, sedang Paman Quentin repot menyingkirkan salju di luar. Kuusulkan supaya kita belajar sendiri di kamar duduk. Kalau keadaan sudah aman, barulah kita mulai menyelidiki lorong yang merupakan jalan rahasia. Tetapi kenapa kita harus belajar? Tanya George dengan agak kecewa. Sebab kalau tidak, kita harus membantu ayahmu menyingkirkan salju, ujar Julian. Menerangkan. Paman Quentin heran ketika mendengar usul Julian, agar anak-anak berempat belajar sendiri di kamar duduk. Kukira kalian hendak membantu aku menyingkirkan salju, kata Paman. Tapi memang, mungkin lebih baik apabila kalian belajar saja. Anak-anak duduk dengan rapi di kamar duduk, sambil menghadapi buku-buku pelajaran. Mereka mendengar suara Pak Guru terbatuk-batuk di kamar tidurnya. Kedengaran, langkah Bibi masuk ke dapur, disusul oleh suaranya berbicara dengan Joanna. Mereka mendengar bunyi kaki Tim menggaruk-garuk daun pintu dapur, kemudian ketak-ketuk jarinya di lantai lorong rumah. Kemudian muncul hidung yang besar di celah pintu kamar. Duduk, Tim datang mencari tuannya yang sangat disayangi. Timmy, seru George, lalu memeluk binatang kesayangannya itu. Sikapmu seolah-olah sudah berpisah selama 1 tahun, kata Julian. Rasanya memang seperti sudah setahun, jawab George. Hei, ayahku sudah sibuk di luar. Bagaimana kalau kita masuk sekarang ke kamar kerjanya? Kurasa keadaan aman untuk beberapa waktu. Mereka meninggalkan kamar duduk, dan pergi ke kamar kerja. Tak lama kemudian Julian sudah menarik pegangan yang tersembunyi di balik papan penutupnya. Permadani dan karpet sudah disingkapkan sebelumnya oleh George. Batu ubin bergeser, mula-mula ke bawah. Kemudian ke samping. Jalan rahasia sudah terbuka. Ayo, seru Julian mendesak. Cepat. Dengan segera ia terjun ke dalam lubang. Dick menyusul. Sudah itu lalu George. Julian menyorong mereka memasuki lorong yang sempit dan rendah. Kemudian ia mendongak. Mungkin lebih baik apabila karpet dan permadani dihamparkan menutupi lubang, supaya tidak langsung ketahuan apabila ada orang yang kebetulan masuk dan memandang berkeliling. Dalam beberapa detik saja ia sudah selesai melakukannya. Kemudian, disusulnya saudara-saudaranya yang sudah mendului. Akhirnya mereka menempuh jalan rahasia.